Warga Kelurahan Muara Tiga, Prabu Muli, Sumatera Selatan digegerkan kasus penganiayaan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lydia, 23 tahun. Korban luka serius di kepala dan leher akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh suaminya sendiri. Ia sempat dibawa ke rumah sakit Pertamedika, Prabu Muli, namun nyawanya tak tertolong. Selain menganiaya istrinya, korban juga menganiaya adik iparnya, NR yang berusia 14 tahun. Ia terluka di leher dan telapak tangan kiri putus. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena cemburu saat melihat istrinya melakukan panggilan video dengan pria lain. Ia pun mengaku rumah tangga mereka bermasalah dan telah menjatuhkan talak kepada istrinya hingga korban pergi ke Batam untuk bekerja sebagai sales elektronik. Hingga saat ini, Polres Prabu Muli masih terus menyelidiki kasus ini untuk memastikan motif pelaku membunuh korban. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Keluarga balita berusia 4 tahun menangis histeris ketika melihat jasad anaknya dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Jasad bocah berusia 4 tahun dibongkar kembali oleh tim Inafis dari Polda Jawa Tengah. Dokter kesehatan melakukan otopsi di tempat pemakaman umum di lingkungan Palembahan, Kelurahan Kalong, Purwodadi. Ibu kandung terpisah dengan tempat tinggal korban. Namun ibu korban melihat ada yang tidak wajar sehingga melapor pada polisi. Punya sih kebetulan motor, Ngakunya. Tapi keluarga setelah diceces kok paginya kan kesana. iya. Setelah ditanya akhirnya keceplosan. Pancal dari Ditendang. Diduga anak berusia 4 tahun ini menjadi korban kekerasan kekasih ibu angkatnya. Terduga pelaku sedang kita lakukan pendalaman, pemeriksaan, apa yang mereka lakukan, kemudian motifnya seperti apa lagi sudah kita dalami. Setelah diotopsi, jasad bocah 4 tahun ini dipindahkan ke tempat pemakaman umum di Desa Depok Toroh. Polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim Inafis Polda Jawa Tengah untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantoro, iNews melaporkan. Diduga akibat geber-geber gas motor, konvoi perguruan pesilat di kawasan Pakis, Malang terlibat bentrokan dengan warga. Warga yang merasa terganggu berusaha menyerang dan membubarkan rombongan pesilat. Tidak hanya menggunakan senjata tajam, bentrokan juga diwarnai letusan petasan luncur. Selain di Pakis, kericuhan juga terjadi di Jalan Panji, Suroso, Kota Malang. Dalam insiden ini seorang pesilat tewas dan 2 lainnya terluka parah. Insiden bermula saat pelaku yang tengah makan malam bersama 3 orang temannya terlibat ketegangan dengan rombongan konvoi. Pelaku yang dikeroyok berusaha melawan dengan mengeluarkan pisau. Tadi setelah player setelah konvoi saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan di daerah situ. Ya spontan, jadi memang karena sudah dikeroyok, sudah dibawa, mau dia bisa berdiri lagi, dia ambil pisau dari tasnya atau perlawanan. Jadi secara berbagi buta, musuh-musuh. Jadi nggak ada yang mengarahkan ke orang tuh. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 351 dan penganiayaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. We are sending our salam to you. We are standing with our patient. Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina, Marwan Al-Sultan, yang meninggal dunia usai kediamannya diserang tentara Israel, memiliki karir panjang sebagai dokter. Al-Sultan merupakan konsultan kardiologi intervensional yang banyak bekerja sama dengan tim kemanusiaan internasional di Gaza Utara. Al-Sultan adalah sosok yang dikenal memiliki dedikasi tinggi terhadap kemanusiaan, terlebih saat memimpin Rumah Sakit Indonesia dalam situasi sulit. Pada tahun 2024, saat Rumah Sakit Indonesia sempat dikepung oleh Israel, di mana seluruh staf medis dan pasien dipaksa evakuasi, Al-Sultan tetap kembali ke rumah sakit usai pengepungan untuk kembali melanjutkan operasi dan menghidupkan kembali layanan darurat serta memulihkan operasional rumah sakit secara penuh.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza menggambarkan Al Sultan sebagai sosok yang penuh kasih sayang yang menjadi simbol dedikasi, keteguhan, serta ketulusan. Tim Liputan iNews melaporkan.